Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok E akan mereview sebuah artikel untuk keperluan mata kuliah seminar akuntansi manajemen. Yang dimana kelompok saya yang dari kelompok E dengan saya sendiri, Vira Melinda dengan NIM A1C117086. Yang dimana anggota kelompok saya yang lainnya yakni Ninyoman Sumerti, Reni Anggraini, Romi Henry, dan juga Yuni Indah Lestari. Langsung saja di sini pembahasan yang akan dipaparkan oleh anggota kelompok saya, yakni yang pertama judul penelitian, yang kedua abstrak, yang ketiga pendahuluan, yang keempat pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Langsung saja saya akan membacakan mengenai judul penelitiannya, yakni pengembangan balance scorecard, tinjauan sastra dan arah untuk penelitian masa depan, yang disusun oleh penulis Magdi Abdel Kader, Sowat Mofti, dan Erki Ki Laitinen. Kemudian pembahasan akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya yang lainnya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan. Nama Yuni Indah Lestari, NIM A1C117090. Di sini saya akan membahas tentang abstrak dan pendahuluan pada penelitian ini. Abstrak pada penelitian ini, Balance Scorecard, ini diperkenalkan pada tahun 90-an. Namun, penelitian sebelumnya meneliti BSC dari satu konsep, dan tidak ada studi yang paling menyatukan dari abstrak BSC dan mensintesis literaturnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau dan mengevaluasi secara kritis peningkatan tubuh literatur BSC Tour untuk mendapatkan pemahaman tentang perkembangan BSC. BSC pertama kali diperkenalkan oleh Kaplan dan North tahun 1992 sebagai satu set langkah-langkah yang memberi manajer puncak pandangan yang cepat, tetapi komprehensif tentang bisnis. Bisa dibilang perkembangan ini telah dating dalam menanggapi masalah akuntansi yang meningkatkan pesat yang muncul ketika pengukuran kinerja unit bisnis hanya didasarkan pada ukuran akuntansi keuangan tradisional seperti laba atas investasi dan laba per saham. Sebagian besar perusahaan ini hanya menggunakan versi terbatas atau tidak langkah BSC dan 13% sedang dalam tahap awal implementasi. Pendahuluan. Bidang pengukuran kinerja telah berkembang pesat di 2 dekade terakhir dengan perkembangan sistem pengukuran baru seperti Balance Scorecard, Performance Primes, Performance Pyramid, Economic Value Added, Economic Profit, dan teknik penilaian diri sendiri. Bisa dibilang perkembangan ini telah dating dalam menanggapi masalah akuntansi yang meningkat pesan yang muncul ketika pengukuran kinerja unit bisnis hanya dibesarkan pada ukuran akuntansi keuangan tradisional seperti laba atas investasi dan laba per saham. Pada awal tahun 90-an, Kaplan dan North memperkenalkan BSC sebagai perangkat integratif yang memfasilitasi pengumuman atau penggunaan format informasi non-keuangan di evaluasi kerja unit bisnis. Bisa dibilang ada keseimbangan antara ukuran keuangan dan non-keuangan, antara kinerja jangka pendek dan jangka panjang, dan antara ukuran tertinggal dan ukuran utama. Diringkas dalam satu laporan BSC. Baik, di sini saya Ninyoman Sumerti dengan NIM A1C117063 akan melanjutkan menjelaskan mengenai pembahasan. Di sini terdapat penerapan balance scorecard. Yang pertama ada popularitas balance scorecard, di mana beberapa survei telah dilakukan untuk mengeksplorasi popularitas pendekatan balance scorecard di Amerika Serikat dan Eropa. Namun, periode survei dan sifat sampel sangat mempengaruhi hasil. Adopsion dari balance scorecard terus menyebar dan pengadopsiannya bergantung pada karakteristik perusahaan. Sebagian besar perusahaan ini hanya menggunakan versi terbatas atau tidak lengkap balance scorecard dan 13% sedang dalam tahap awal implementasi. Finlandia, sebuah survei dari 1999 melaporkan bahwa 31% responden menunjukkan bahwa mereka memiliki sistem pengukuran yang seimbang, seperti 42% perusahaan teknologi Finlandia dengan lebih dari 20 karyawan. Untuk adopsi balance scorecard, Prancis adalah pengecualian yang jelas. Gernker dan Horvath melaporkan bahwa hanya 3% dari perusahaan Prancis
yang mempertimbangkan untuk pengabdosian balance scorecard, meskipun 41% dari mereka akrab dengan konsepnya. Selanjutnya, yang kedua, kegagalan balance scorecard. Di sini, balance scorecard telah dikritik karena tingginya jumlah kegagalan yang diamati dalam praktek. Pada tahun 1998, Ilkner dan Lacker menyatakan bahwa tidak ada bukti balance scorecard meningkatkan kinerja. Mereka berpendapat bahwa kegagalan balance scorecard di beberapa organisasi mungkin dikaitkan dengan kurangnya teori yang mendasari untuk balance scorecard. Organisasi yang berbeda keberhasilan balance scorecard tampaknya tergantung pada jenis organisasinya pengabdosiannya. Nelly, Kenlerly, dan Martinez membandingkan file peningkatan kinerja untuk dua divisi saudara kelistrikat perusahaan grosir yang salah satunya penerapan balance scorecard, sedangkan yang lainnya tidak. Bias berbeda terjadi. Secara ringkas, ada sejumlah penelitian yang berfokus pada efeknya dari balance scorecard pada kinerja perusahaan. Hal-hal ini disampaikan evaluator lebih banyak pada pengukuran umum daripada pengukuran unik pengukuran. Ketiga, mungkin ada bias konseptual, dan beberapa penelitian sebenarnya tidak mencerminkan efek penggunaan balance scorecard tetapi sistem serupa atau hanya non-ukuran keuangan. Selanjutnya saya atas nama Romi Hendri, NIM A1C117076. Di sini integritas balance scorecard. Inovasi balance scorecard dapat diintegrasikan dengan manajemen lain. Proses secara umum banyak artikel yang bisa ditemukan mengenai pengaplikasian balance scorecard dengan proses manajemen lain. Asumsi balance scorecard. Bobot dan jumlah perspektif BSC didasarkan pada seperangkat ukuran keuangan dan non-keuangan yang seimbang, yang bisa menjadi dasar pengambilan keputusan. Laitinen menggunakan model mikroekonomi perusahaan untuk menentukan bobot dari perspektif yang berbeda dalam perkiraan BSC. Hubungan kausal antara perspektif dalam konteks BSC berperan netral. Namun, dalam analisis teoritis balance scorecard, Norcliffe tidak menemukan hubungan sebab akibat, melainkan hubungan logis di antara perspektif balance scorecard yang dianalisis. Ferreira dan Crowet melakukan survei menengah dalam organisasi manufaktur Australia menganalisis efektivitas dari balance scorecard. Studi ini mendukung proposisi bahwa link strategi dan hubungan sebab akibat membuat BSC menjadi sistem kinerja strategis yang efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Anggraini dengan NIM A1C117070. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan dari artikel 11. Kajian literatur di atas menyoroti aliran penelitian di masa depan. Yang pertama, lebih banyak studi kontingensi diperlukan untuk menunjukkan sejauh mana karakteristik seperti ukuran organisasi, persepsi, lingkungan, ketidakpastian menentu, teknologi, strategi, kompleksitas, proses, dan struktur perusahaan mempengaruhi keputusan adopsi BSC dan proses implementasinya. Yang kedua, yaitu diperlukan lebih banyak penelitian untuk mengeksplorasi jenis perangkat lunak, paket khusus atau siap pakai, yang digunakan dalam implementasi BSC proses Tion. Secara khusus akan menarik untuk mengeksplorasi peran perencanaan sumber daya perusahaan dalam proses ini. Yang ketiga, yaitu studi masa depan harus mengeksplorasi hubungan BSC dengan orang lain. Dan yang keempat, penelitian terbatas BSC di lingkungan